everyone, my name is Marcelina Frederick Andriani and you can call me Marcel. I'm from Agribusiness Study Program, Faculty of Agriculture, Hasanuddin University. Now I will explain about the material that I have for one semester at Hasanuddin University. So, in this first semester, we have studied about several material, namely scanning, skimming, previewing and predicting, topic and main ideas, pattern of organization, and the last is making inference. The first material is about scanning. What is scanning? Scanning is a reading technique to be used when you want to find a specific information quickly. So, in scanning, you have a question in your mind and you read a passage only to find the answer of your question. Jadi ketika membaca secara scanning itu, kita sudah memiliki pertanyaan dalam pikiran kita yang ingin kita jawab. Sehingga ketika kita membaca sebuah teks, kita hanya bertujuan untuk mencari apa yang ingin kita cari tahu tadi. The second material is about skimming. What is skimming? Skimming is a fast reading technique used to get obtain gist of a piece of text. Skimming can help you to read more quickly and you can decide if the text is interesting and you should read it more detail. Jadi ketika kita sudah membaca secara skimming, kita dapat menentukan apakah teks ini menarik untuk dibaca lebih detail ataukah tidak. The next material is about previewing and predicting. What is previewing and what is predicting? Previewing is review titles, section headings and photo captions to get a sense of structure and content of reading selection. How about predicting? So, when you have done a review of something, there will automatically be an image on your mind. Then the image on your mind, you write down or explain, means a prediction of what you have previewed before. Jadi setelah kita melakukan peninjauan terhadap sesuatu, misalnya seperti sampul buku atau gambar, maka secara otomatis akan muncul dalam bayangan kita, oh buku ini membahas tentang ini, oh ini akan membahas tentang ini. Nah, apa yang ada dalam pikiran kita itu berarti bahwa kita telah melakukan prediksi terhadap sesuatu, jadi itu adalah prediksi kita. The fourth material is about topics and main idea. So topics is the big idea or subject that an author writes about. Main idea is a statement the author makes about the topic and the text is mostly about. Jadi biasanya topik ini lebih mengarah kepada keseluruhan isinya, membahas tentang apa. Sedangkan kalau main idea itu biasanya dia ada terdapat dalam setiap paragraf. Jadi masing-masing itu menjelaskan paragraf ini tuh tentang apa, tapi topik yang dibahas itu tetap sama, yaitu seputar satu hal begitu. Usually the topic is only one or two words, while the main idea is more in the form of sentence. Jadi biasanya topik itu hanya terbentuk dari satu atau dua kata saja, tetapi berbeda dengan main idea yang biasanya itu lebih seperti satu kalimat begitu. The next material is about pattern of organization. So, pattern of organization show the relationship between supporting details in paragraph, essays, and chapters. There are 5 types of pattern of organization, namely chronological, sequence, cause and effect, listing, and the last is comparison and contrast. Jadi untuk chronological ini lebih kepada sesuatu yang waktunya itu jelas, jadi tahun berapa sampai tahun berapa begitu. Sedangkan untuk sequence ini dia lebih seperti step by step yang tidak ada keterangan waktunya secara jelas. Kemudian untuk cause and effect ini dia menjelaskan mengenai penyebab serta dampak dari terjadinya sesuatu. Kemudian untuk listing, dia seperti menjelaskan mengenai daftar ide pokok yang kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas di belakangnya. And last is comparison and contrast. Dia ini lebih menjelaskan mengenai persamaan dan juga perbedaan dari sesuatu. The last material is making inference. Making inference is a comprehension strategy used by proficient readers to read between the lines, make connection, and draw conclusion about the text meaning and purpose. To better understand about the material that I have explained, I will show an article and
I will apply all the material to the article. The title of this article is Flash Floods Hit Aceh. We already know that topics only consists one or two words. So, the topic of this article is flash floods because overall in this article explain about flash floods. Okay, how about the main idea in this article? Jadi untuk main idenya sendiri, dia itu terletak di dalam setiap paragraf dalam artikel ini. We can see in the red sentence. Jadi untuk paragraf pertama, main idenya itu terletak di first sentence-nya atau di kalimat pertamanya, yang menyebutkan bahwa 5 desa di Kecamatan Trumon Raya, Kabupaten Aceh Selatan terendam banjir bandang. Kemudian di kalimat-kalimat berikutnya menyebutkan bahwa banjir bandang ini terjadi kapan, kemudian dengan ketinggian berapa, kemudian apa yang menyebabkannya. And then the second paragraph, jadi untuk second paragraph ini, main idenya itu ada di tengah-tengah, in the middle. Karena mengapa tidak di bagian yang pertama? Karena di kalimat pertama itu dia hanya menyebutkan nama-nama kelima desa yang mengalami banjir bandang tersebut. Sementara di kalimat terakhir itu hanya menyebutkan bahwa banjir bandang ini mengakibatkan rusaknya perkebunan kelapa sawit dan juga jagung. Sementara kalimat yang di tengahnya itu menjelaskan bahwa banjir bandang mengepung desa-desa dan menyebabkan penduduk terancam kelaparan. Jadi kalimat di tengah ini lebih bersifat mewakili kalimat pertama dan juga kalimat terakhir tersebut. And the last paragraph, main idenya itu juga terletak di first sentence-nya yang menyebutkan bahwa petugas Badan Penanggulangan Bencana Aceh Selatan menjelaskan bahwa tim respon cepatnya telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak. Kemudian di next sentence-nya itu dia hanya menjelaskan dari kalimat pertamanya tersebut. We will try to scanning in this article. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa yang ingin kita cari tahu. Misalnya kita ingin cari tahu kapan bencana ini terjadi. Oh, berarti kita mencari kata yang menunjukkan hari. Secara otomatis kita dapat menemukan kata Saturday, artinya hari Sabtu. Kemudian misalnya kita ingin cari tahu berapa ketinggian banjir bandang ini, berarti kita cari kata yang menunjukkan angka. Di sini ada 80 cm sampai 1,5 meter. Atau mungkin kita ingin cari tahu apa saja nama-nama desa yang terkena banjir ini. Berarti kita cari kata yang menunjukkan nama-nama desa. Oh, ternyata ada Titipoben, kemudian ada Lok Raya atau Padang Harapan, seperti itu. How to skimming in this article. Jadi, we can find important information in this article. Seperti 5 desa di Kecamatan Trumon Raya telah terendam banjir bandang pada hari ini dengan ketinggian 80-1,5 meter disebabkan oleh meluapnya air sungai. Kemudian juga itu menyebabkan terjadinya kelaparan. Terus, tim mitigasi bencana sudah melakukan evakuasi terhadap korban. The next material is previewing and predicting. Jadi di sini ada satu gambar, saya meninjau dan mengamati gambar ini. Ternyata ada banyak air, berarti ini adalah banjir atau floods. Kemudian saya melihat banyak rumah warga yang hancur, berarti ini adalah banjir bandang atau flash floods. Kemudian saya memprediksi ini terjadi karena adanya luapan air sungai. Dan kemudian karena banyak rumah warga yang hancur, saya memprediksi bahwa banyak masyarakat yang mengungsi di tempat evakuasi. Jadi apa yang ada dalam pikiran saya itu merupakan hasil prediksi saya terhadap gambar yang saya lihat tersebut. The pattern of organization in this article is cause and effect because we can see the keyword. Di sini tertulis kata cause. Jadi di sini dijelaskan bahwa karena luapan air sungai mengakibatkan terjadinya banjir, kemudian karena banjir terjadilah bencana kelaparan. Okay, the last material is making inference. So after we read this article, we can make conclusion like what will happen after or what will happen before. Jadi sebelumnya itu mungkin saja terjadi hujan deras yang mengakibatkan sungai meluap, atau setelahnya apa yang terjadi setelahnya, mungkin saja masyarakat akan menyelamatkan barang-barang mereka yang masih bisa diselamatkan, kemudian mereka akan melakukan reboisasi agar daerah resapan air lebih banyak atau semacamnya. Okay, I think that's all. Thank you for your attention and I'm sorry sir because my video is more than 8 minutes.